Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya, Pendeta Alexander Phillips akan membawakan kita dalam renungan pagi. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, kita memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini boleh dibangunkan kembali dalam keadaan yang tentunya dengan penuh rasa syukur dan rasa bahagia kami menyambut hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena atas segala seizin-Mu lah kami hari ini boleh kembali menerima segala berkat-Mu. Pimpin dan tuntunlah kami hari ini Tuhan, jikalau kami sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan dan hikmat Allah menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan nas firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari Imamat pasal 19 ayat 32 sampai ayat 37 dengan perikop kudusnya hidup. Namun pada pembacaan firman Tuhan hari ini saya khusus membaca ayat yang ke-37 yaitu dengan bunyi demikian. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu, akulah Tuhan. Demikian punya firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini yaitu dengan judul menjaga kekudusan hidup. Saudara-saudara sekalian, melewati firman Tuhan yang baru saja kita baca hari ini, Tuhan menanamkan bagaimana kudusnya hidup adalah hal yang utama harus kita pegang di dalam kehidupan orang percaya. Terkhususnya dalam hidup umat Israel, mereka sangat ditekankan bagaimana menjalani hidup itu dengan baik. Karena itu apabila kita baca secara seksama bahwa dalam kitab Imamat pasal 19 diuraikan bagaimana supaya umat Israel harus mengutamakan kekudusan hidup. Dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-37 yang baru saja kita baca, firman Tuhan menekankan bahwa Tuhan menghendaki seluruh umat Israel harus berpegang pada peraturan dan ketetapan Tuhan. Karena dari situlah mereka dapat menjalani hidup dengan yang namanya kekudusan. Saudara sekalian, kalau kita melihat yang namanya kekudusan, itu adalah suatu hal yang wajib kita pegang dalam hidup ini. Karena kita menyadari bahwa saat ini kita hidup dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan dimanapun berada, kita akan menemukan ada begitu banyak godaan yang dapat membuat setiap umat Tuhan itu jatuh hari ini di dalam yang namanya dosa. Karena itu hampir mustahil terkadang seseorang itu bisa hidup kudus hari ini di hadapan Tuhan kalau dia tidak menyandarkan hidupnya pada ketetapan dan perintah Tuhan itu dengan baik. Saudara-saudara sekalian, menjaga kekudusan semakin lama semakin dianggap kuno atau ketinggalan zaman oleh manusia di zaman sekarang ini. Karena kecenderungan orang hari ini, ada banyak yang tidak lagi kagum akan orang-orang yang mempertahankan kekudusan. Malahan terkadang kalau ada orang yang hari ini menjaga kekudusan hidupnya, ia akan ditertawakan dan dianggap bodoh oleh orang-orang di sekelilingnya. Dan dianggap kurang gaul, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia terus menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan dalam berbagai bentuk. Karena biasanya membawa kenikmatan daging, tetapi akibatnya adalah ia sangat mematikan kehidupan rohani dan juga berujung kepada maut dan penghukuman Tuhan. Saudara sekalian, kita tidak mungkin bisa memperoleh dan mengharapkan berkat Tuhan hari ini. Tidak mungkin kita memperoleh yang namanya dan merasakan mujizat Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Sementara kita hari ini tidak mau menjaga kekudusan hidup. Apakah itu mengenai nafsu, menjaga perkataan, dan juga hari menahan mulut kita dari cacian, gosip, perkataan kotor, melakukan hal-hal yang tidak pantas hari ini dan yang dilarang Tuhan, tetapi itu tetap kita lakukan. Nah saudara sekalian, karena kita menyadari yang namanya terang dan gelap tidak akan pernah bersatu.
Oleh sebab itu, artinya mengharap berkat Tuhan tanpa menjaga kesucian atau kekudusan perbuatan dalam hidup kita sebagai orang percaya, semuanya itu tidak mungkin terjadi kalau kita hari ini tidak mau menjaga kekudusan. Saudara sekalian, menjaga hidup dalam kekudusan merupakan syarat utama yang tidak bisa ditawar-tawar dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa orang yang setia dan tekun berpegang pada ketetapan dan peraturan atau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, ia akan terus beroleh kekuatan dan hikmat untuk tetap berjalan hidup dalam kekudusan. Oleh sebab itu, mari kita hari ini senantiasa menyediakan waktu kita setiap hari untuk membaca, mempelajari, mengingat dan melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Sehingga ketika kita melakukannya dengan tekun dan tiada bosan-bosannya, maka itulah yang akan menjadi penuntun, yang akan menjadi rambu-rambu bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita sama-sama mulai hari ini dengan seluruh keluarga kita untuk selalu menjaga kehidupan, kemurnian dan kekudusan hidup kita sampai akhir hidup kita. Agar semua yang dijanjikan Tuhan, yaitu berkat, penyertaan, mujizat, dan kehidupan yang kekal, senantiasa menjadi hadiah bagi kita yang hari ini senantiasa beriman dan percaya kepadanya. Kiranya mulai hari ini, marilah kita semua menjalani hidup dengan kekudusan. Niscaya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mujizatnya akan senantiasa akan menyertai kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau telah mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang telah kami terima boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup. Dalam doa pagi ini kami memohon kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat, kesehatan dan kemampuan agar kami dapat melakukan maupun menjalani semua aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan baik. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah dengan berlimpah apapun yang menjadi usaha dan pekerjaan kami. Berkatilah orang tua, anak-anak, menantu, cucu, sanak saudara dan keluarga besar kami, dan orang-orang yang kami kasihi hari ini. Jaga dan lindungilah kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami juga terhindar dari mara bahaya dan celaka. Berikanlah kesembuhan dan mujizat-Mu bagi kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, dan berikanlah kekuatan bagi kami yang saat ini menghadapi setiap pergumulan. Terima kasih Tuhan, hidup kami dan semua yang kami miliki hari ini pakailah supaya senantiasa menjadi berkat bagi semua orang dan memuliakan nama-Mu. Karena itu jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta berdoa. Haleluya. Amin.